Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Syahi dari kelas semester 2A NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Dr. Muhammad Reni Aridayani SHMH. Dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan dari suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perkembangan dari masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Lalu yang kedua ada rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Lalu yang ketiga ada depenalisasi yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana kemudian ancaman pidananya hilang dan masih memungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya, misalnya sanksi kurungan diganti menjadi sanksi administrasi. Lalu yang terakhir ada mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan dengan sanksi hukum yang berat diganti menjadi dengan sanksi hukum yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Lalu selanjutnya ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu suatu perbaharuan yang dilakukan dengan cara penyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Lalu yang kedua ada kompromis, yaitu suatu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Lalu yang ketiga ada global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Lalu selanjutnya ada periodisasi pembaharuan KUHP yaitu secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan, Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOUU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau teori Bedingung's teori, yaitu berasal dari von Bury atau dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila suatu syarat atau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang kedua ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Cukup sekian review materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan kelima kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.